Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, kita sudah dipertemukan kembali dalam bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dan puasa kita diterima oleh Allah dan diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ustazah sudah pernah menyampaikan materi berupa PowerPoint. Tentunya belum ada penjelasan dalam PowerPoint itu. Untuk ini Ustazah akan ulas kembali persiapan kalian untuk mengikuti ujian SBMPTN. Alhamdulillah kalian sudah melewati masa UN, walaupun UN tidak lagi jadi dilaksanakan, tetapi kalian akan tetap mengikuti ujian SBMPTN. Sebelumnya Ustazah sampaikan terima kasih dan selamat untuk Ananda yang sudah diterima di jalur undangan, yaitu Afifah Rizka, Fenita, kemudian Baruna, Raihan Rizal, dan Alif Yardi. Mudah-mudahan yang lainnya akan segera menyusul ke perguruan tinggi negeri yang diharapkan. Saya akan memberikan beberapa materi yang berkaitan dengan SBMPTN tahun lalu yang sudah dilaksanakan di tahun 2018. Barangkali akan menambah manfaat untuk kalian. Ada beberapa materi yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, di antaranya mengenai ejaan, kemudian wacana yaitu dalam bentuk paragraf, lalu pragmatik, penerapan dalam berbahasa atau penggunaannya, kemudian morfologi dan sintaksis atau tata bahasa. Saya akan ulas materi mengenai kalimat utama, yang mana dalam hal lain ada beberapa kosakata yang mengarah pada makna kalimat utama. Di antaranya adalah gagasan utama, gagasan pokok, ide utama, ide pokok, gagasan, pikiran pokok, dan pikiran utama. Semua mengarah kepada satu, yaitu kalimat utama. Yang dimaksud dengan gagasan utama adalah ide atau gagasan inti dari suatu paragraf, yang mana jika ada gagasan inti berarti ada juga gagasan penjelas sebagai gagasan yang mengembangkan gagasan utama. Nah, anak-anakku, sebagaimana yang kita ketahui bahwa gagasan utama itu bisa terbagi dalam 3 atau 4 bentuk. Di antaranya adalah gagasan utama di awal paragraf yang disebut dengan deduktif, kedua induktif atau gagasan utama di akhir paragraf, lalu campuran berupa kalimat simpulan di awal dan di akhir. Bagaimana sih ciri-ciri gagasan pokok itu? Bagaimana kita bisa menentukan bahwa itu adalah gagasan pokok atau gagasan inti? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antara yang pertama adalah mengandung topik permasalahan yang pandai dijabarkan lebih lanjut. Maksudnya bagaimana? Bahwa ada uraian penjelasnya kalau dalam gagasan pokok. Yang kedua, biasanya berupa suatu kalimat lengkap yang pandai bangun sendiri. Kedua, biasanya berupa suatu kalimat lengkap
Jadi unsur pola kalimatnya lengkap, SPOK atau SPO pelengkap. Yang ketiga, mempunyai arti yang terang atau jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang keempat, dibentuk tanpa kata sambung atau kalian mengenalnya dengan istilah konjungsi maupun transisi. Yang keenam, umumnya untuk paragraf induktif diikuti dengan kata-kata atau sebagai kata kuncinya, di antaranya kesimpulan, yang penting, oleh lantaran itu, oleh karena itu, dengan demikian. Adapun cara untuk menemukan gagasan pokok ada dua hal. Yang pertama, tentunya kita dengan membaca dulu, dengan mencermati teksnya. Bacalah kalimat demi kalimat secara cermat, kemudian dapat menemukan hal yang dibicarakan di dalam paragraf tersebut. Lalu yang kedua, temukan kalimat utamanya, yakni dengan menemukan kalimat utama dulu di dalam satu paragraf, di dalam sebuah teks. Lalu apa sih yang dimaksud dalam kalimat utama pada sebuah paragraf? Kita cari dulu kalimat utama itu yang bersifat umum atau bersifat general, generalisasi yang berupa ke arah kesimpulan. Setelah menemukan kalimat utama pada paragraf, lalu carilah inti kalimat tersebut dengan menyusun unsur subjek dan predikat sebagaimana unsur inti sebuah kalimat. Nah, ini saya berikan contoh sebuah teks paragraf dengan tanda warna merah. Itu adalah kata kunci. Kalian temukan kata kunci yang ada dalam sebuah teks. Di antaranya hal itu, koleksinya, miliknya, ilustrasi berikut. Yang dimaksud dengan kata kunci di sini adalah kata yang sering digunakan. Tentunya mana kalimat yang mengarah kepada simpulan secara umum dari teks tersebut ada di bagian teks yang pertama, di bagian kalimat yang pertama. Bentuk investasi tidak hanya berupa logam mulia, properti atau saham, karena selebihnya di bagian kalimat kedua dan seterusnya menjelaskan atau sebagai kalimat penjelas dari kalimat yang pertama. Nah, sehingga apa gagasan utama yang ditanyakan dalam paragraf pertama? Yaitu investasi dapat berupa logam mulia, properti atau saham. Ini contoh soal yang kedua. Coba kalian cermati dulu, dibaca dulu. Kemudian yang diberi warna lain selain warna hitam, ada kata tersebut juga menetralkan kadar pH, kekebalan, sakit kepala itu adalah kata kunci. Seperti pada contoh 2 tadi,
Tidak usah dipaparkan dengan memberikan tanda warna lain pada kata kunci. Ada kata tersebut, kemudian menetralkan sebagai bentuk predikatnya, lalu sakit kepala sebagai unsur subjek. Dan setelah kita membahas tentang kalimat utama atau gagasan utama, gagasan pokok, ide utama, ide pokok, kita beralih pada penggunaan keefektifan kalimat, yang mana sudah pernah saya paparkan ciri dari kalimat efektif itu apa saja. Di antaranya terhindar dari pengaruh bahasa daerah atau tata bahasa daerah, lalu terhindar dari penggunaan kosakata bahasa asing, menghindari pleonasme atau penggunaan kata yang berlebihan, lalu nalar dan logis, tentunya dengan penggunaan konjungsi yang sesuai. Kalau kalian lihat contoh kalimat berikut, manakah kalimat yang tidak efektif? Ada di bagian pilihan jawaban E. Mengapa? Karena pada pilihan jawaban E letak konjungsi ada di awal kalimat, sedangkan itu tidak diperkenankan dalam penggunaan kalimat efektif. Di situ unsur subjeknya tidak jelas, tidak dapat diketahui. Unsur subjeknya ada di bagian depan. Kalau dia menggunakan dengan rendahnya berarti keterangan. Lalu tipe soal mana lagi yang hanya perlu dicermati tanpa ada teks? Contoh kalimat yang berikutnya, kalimat manakah yang di dalamnya terdapat pilihan kata tidak tepat? Pilihan kata tidak tepat ini dalam sebuah teks, dalam sebuah kalimat dapat membuat kabur makna kalimat tersebut. Ada di bagian kalimat A. Mengapa? Apakah ada kesempatan yang tidak berbahagia yang diberikan orang lain? Kata kalimat pilihan jawaban di situ ada pada kesempatan yang berbahagia ini. Itu kurang tepat. Nah, untuk kalimat berikutnya, untuk contoh berikutnya kita beralih kepada bentukan kata atau morfologi. Ini dalam kebahasaan dalam linguistik dikatakan morfologi karena menyangkut bentukan kata, yaitu kaitannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai atau yang tepat. Pada contoh soal berikut, kalimat manakah yang mengandung bentukan kata tidak tepat? Yaitu pada pilihan jawaban E. Mengapa? Ditandai pada kata memeroleh. Mengapa kata memeroleh dianggap tidak tepat? Ini alasannya. Ini penjelasan mengenai bentukan kata tersebut. Kata tadi bahwa kata prakarsa terdiri dari dua suku kata prakarsa yang berupa bentuk dasar pula, lalu mendapat imbuhan mei menjadi memprakarsai. Padahal ada dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa huruf KPTS atau konsonan KPTS jika mendapat imbuhan me, bunyinya akan meluluh atau melesat. Meluluh atau melesat dalam artian dia akan kabur bunyinya atau mengaburkan bunyi. Kecuali ada pada pengecualian kata-kata berikut: kata mengkritik, memproduksi, mentransfer,
memsponsori, memprogram. Sedang itu pada kata pengecualian yang mana bentuk KPTS bunyinya tidak melesat atau tidak hilang ketika mendapat imbuhan. Seperti halnya pada kata tunjuk, misalnya kata tunjuk bisa menjadi bentuk pengulangan menunjuk, ditunjuk, menunjukkan, ditunjukkan, petunjuk, penunjuk, pertunjukan, penunjukan, mempertunjukkan, kemudian dipertunjukkan. Kata mempertunjukkan yang maknanya berarti memperlihatkan tontonan atau kemudian. Kata itu asal katanya atau bentuk dasarnya berasal dari kata tunjuk. Seperti halnya juga kata oleh yang bisa membentuk kata beroleh, perolehan, diperoleh, memperoleh. Ini kata yang bisa dibentuk dari kata oleh ketika mendapat imbuhan yang sesuai. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang dapat Ustazah berikan sebagai pembekalan kalian untuk mengikuti ujian SBMPTN berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita upayakan semuanya mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan ujian yang akan kalian hadapi nantinya diberikan kemudahan serta dilancarkan. Hajat yang kalian harapkan juga dikabulkan oleh Allah SWT. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.